Saya Cynthia Rompas menemani Anda di Kompas Petang. Saudara calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik kebebasan berpendapat di era pemerintahan Jokowi yang dinilai menurun kualitasnya. Dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Solo, Jawa Tengah, Anies menilai masyarakat Indonesia tak bebas menyampaikan kritik. Padahal kritik dibutuhkan untuk memberi masukan pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Anies menegaskan iklim demokrasi dan kebebasan harus ditingkatkan kualitasnya, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang ITE. Sengaja tidak pakai podium karena itu hanya ketua umum yang boleh di situ sama calon presiden dan wakil. Kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik. Karena adanya hujanan kritik, kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan pada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Insya Allah undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncana untuk direvisi di kedepannya. Kritik soal demokrasi juga disampaikan sejumlah mahasiswa dalam deklarasi Sumpah Pemuda di Gedung Juang 45. Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang menyebut, deklarasi sebagai bentuk keprihatinan atas situasi demokrasi yang ada saat ini. Mahasiswa mengkritisi hukum yang bisa dirubah untuk melanggengkan kekuasaan, hingga adanya intimidasi yang diberikan kepada masyarakat yang kritis. Pemilu 2024 kami pun terus dipertontonkan dengan pemberangusan ruang-ruang sipil dan matinya konsepsi negara hukum. Pemufakatan jahat para elit politik dan lembaga peradilan membuktikan bahwa kini kita bukan lagi negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Hukum diubah semulus mungkin untuk melanggengkan kekuasaan, juga keluarganya, dan kekuasaan dipakai untuk mengubah hukum dengan seenaknya. Masyarakat kritis di ruang-ruang sipil yang menyampaikan nalar kritisnya pun tak jarang dihadiahi dengan intimidasi, represi, dan kekerasan yang tiada habisnya oleh alat-alat negara. Kami sedih, kami terpukul, kami jengah, dan juga kami marah. Indonesia semakin jauh dari harapan kami semua. Konstitusi yang kami harapkan jadi gerbang baiknya masa depan kami kini diinjak-injak. Kritik terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pemerintahan Presiden Jokowi disampaikan oleh calon presiden hingga mahasiswa. Kita akan bahas bersama juru bicara Timnas Amin yang sudah hadir di studio Orange, M. Iqbal. Sementara melalui sambungan Zoom sudah ada staf khusus Mensesnek, Valdo Maldini, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Iqbal sudah ada di studio juga. Pak Iqbal, langsung saja nih. Kritikan yang disampaikan Anies ini parameternya apa sih? Ya, saya kira ini kan rasa yang dirasakan, disuarakan oleh masyarakat. Bahkan yang pertama kali mengatakan Konoha Wakanda juga para mahasiswa, para siswa, netizen. Ini bahasa-bahasa netizen yang takut karena memang ada beberapa kasus di mana pemerintah sangat represif kepada orang-orang yang mengkritik. Contoh kasus Ruslan Buton. Ruslan Buton itu menyuarakan dari WhatsApp kepada teman-temannya, mengkritik, lalu ditangkap. Yang menangkapnya datang dari Mabes Polri langsung. Ada kasus seorang dosen juga di Sumatera Utara yang langsung didatangi, langsung ditangkap sangat represif. Demikian juga kasus-kasus seperti Kinkin Anida, dan ada banyak lagi kasus-kasus hukum yang menggunakan Undang-Undang ITE untuk membungkam suara rakyat. Dan akhirnya pun pemerintah menyadari setelah beberapa pendukung pemerintah juga terjerat Undang ITE, akhirnya mulai direvisi. Dan hari ini baru saja dibawa ke paripurna oleh DPR. Jadi menurut saya memang kalau kita lihat data, The Intelligence Economic Unit juga mencatat bahwa sejak 2001 skor tentang indeks kebebasan atau indeks demokrasi di Indonesia itu juga terus menurun. Dari 52 naik ke 54 peringkatnya. Bahkan kita di bawah Kolombia
ya di atas, di bawah Filipina, di bawah Malaysia, di bawah Timor Leste. Yang ini tentu saja cukup memprihatinkan. Jadi bukan hanya calon presiden, bukan hanya mahasiswa, tapi beberapa peneliti luar negeri juga yang selalu mencermati, bahkan BPS pun juga mencatat. Jadi ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah ke depan, bagaimana meningkatkan kepercayaan demokrasi kita. Dulu saya sama Faldo kan dulu sering juga mengkritik Pak Jokowi ketika Faldo berada di mendukung Pak Prabowo. Tapi sekarang dia berusaha berada di Pak Jokowi. Dan menariknya juga, kenapa juga akhirnya indeks kebebasan demokrasi itu menurun? Salah satunya adalah karena orang yang menjadi oposisi sekarang berada di pemerintahan. Sehingga tidak ada lagi check and balances yang kuat. Jadi Anda melihatnya itu adalah salah satu titik permasalahannya. Gimana Mas Faldo melihat ini? Apakah itu titik masalah yang selama ini dialami dan pemerintah juga dinilai represif? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, Bang Iqbal, semoga istiqomah jadi oposisi. Kita doakan PKS selalu jadi oposisi, Bang Iqbal. Good luck ya jadi oposisi terus, pokoknya oposisi terus PKS yang bagus. Ya, intinya sih sebelumnya kita ingin berterima kasih, lagi-lagi kami berterima kasih kepada pihak yang melontarkan kritik, lembaga yang juga sudah melakukan penilaian, apapun kepada demokrasi kita. Dan apapun hasilnya tentu ini menjadi masukan juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Tapi apabila kita lihat Mbak Cindy, Bang Iqbal, dan juga mungkin nanti bisa dikritisi sama Bang Rey juga, bahwa memang sebenarnya ada banyak kalau indeks kan indikatornya banyak. Puluhan bahkan indikator dari 5 prinsip demokrasi yang diukur dari banyak hal gitu oleh lembaga-lembaga itu. Tapi kalau kita cuma menyoroti indeks kebebasan pers, persepsi korupsi, ya kami kira nggak fair juga sih gitu. Dan itu bisa membutakan kita dalam tanda kutip. Dan kita memang terlalu fokus mungkin kepada penurunan, sementara kita mengabaikan fakta yang lebih besar bahwa bangsa kita sedang berprogres dan tetap mempertahankan demokrasi kita. Tadi sempat ngomong soal EIU ya, Economic Intelligence Unit gitu. Memang ada semacam stagnasi itu bahkan dari tahun 2006 ketika Partai Iqbal juga berkuasa di pemerintahan kala itu gitu. Angkanya berputar terus tuh antara 6 sampai 7 gitu. Dan Asia bahkan cenderung stagnan. Nah, bahkan bisa dikatakan sebetulnya kita sedang bangkit ya pasca terjadinya krisis moneter di Asia. Tapi kita jangan lupa juga negara-negara yang demokratis seperti di Amerika, di Eropa, dan Indonesia itu masih relatif baik, Mbak Cindy gitu. Negara lain cenderung backsliding kok demokrasinya, angkanya merosot tajam di Amerika, di Kanada, di Eropa. Semuanya mengalami penurunan gitu. Negara luar lagi mengalami kontraksi ekonomi politik. Dan itu terjadi di regional dan alhamdulillah kestabilan Indonesia masih tetap dijaga gitu. Memang perlu perbaikan gitu. Kalau di pick per case by case ya saya juga bisa pamer case by case sih. Saiful Mahdi di Aceh misalnya Bang Iqbal. Jadi apalagi upaya restoratif justice yang juga disampaikan Presiden, pemerintah untuk kita menyelesaikan permasalahan terkait ITE ini gitu. Dan kita sedang berprogres kok. Jadi ya we are doing on the right way lah. Kalau seandainya pengen dirubah ya kita mundur lagi nih. Kalau seandainya pengen jadi perubahan. Baik, gitu. Jadi secara garis besar Anda membantah ya kritik yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Aku cuma menjelaskan sih Mbak, menjelaskan kondisi kita gitu. Jadi jangan apa-apa mau diubah aja sih. Yang bagus kalau diubah ya jadi jelek gitu loh Mbak. Baik. Saya akan ke Bang Rey. Kalau dari Bang Rey sendiri menilainya seperti apa Bang Rey? Apakah penilaian Anda terhadap kebebasan berpendapat ini, kebebasan berdemokrasi di era Jokowi ini dinilai bisa dikatakan mungkin menurut Anda seperti apa? Itu tadi kan kalau indeksnya diambil dari lembaga periset internasional kan sudah disebutkan menurun gitu. Tapi sebetulnya juga dari lembaga nasional atau dalam negeri juga menyebutkan hal yang sama. Sehingga saya dahulu misalnya indikator sekitar tahun 2000 itu mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan rasa takut orang untuk menyatakan kritik terhadap pemerintah yang makin muat itu. Itu tahun 2000-an itu saat itu ya. Seingat saya ya, kalau saya nggak dikoreksi. Ada ketakutan yang makin menguat di tengah masyarakat untuk menyatakan kritik terhadap pemerintah disebabkan khawatir akan dikriminalisasi ya oleh siapapun kan bisa dilakukan kriminalisasi. Ini perasaan yang menurut saya menguat sampai sekarang karena kenyataannya alih-alih menurun proses kriminalisasi itu yang adalah ya tetap terjadi. Dua kasus terakhir ini kan yang sedang kita hadapi yaitu pemolisian terhadap juru bicara timnya Ganjar dan
dua politisi seingat saya ya, yang juga sedang diajukan ke polisi terkait dengan pernyataan mereka gitu ya. Di luar itu masih ada proses hukum terhadap Haris Azhar dan Fathia yang sekarang seperti kita ketahui dituntut ya 4 sampai 5 tahun ya oleh jaksa terkait dengan kebebasan berpendapat gitu. Jadi lepas dari soal indeks-indeks itu ya yang menyebutkan itu memang ada perasaan yang cukup menurut saya ya luas di tengah masyarakat ya, kekhawatiran untuk menyebutkan sesuatu yang bisa berujung kepada pemolisian terhadap mereka gitu. Dan uniknya situasi ini diperparah oleh asumsi yang bangun, saya kira boleh jadi asumsi itu tepat juga, bahwa hanya para pengkritik pemerintah lah yang potensial akan diproses hukumnya, sementara para pemuja pemerintah itu relatif ya kalau tidak kemudian katakanlah dibebaskan ya kasusnya mungkin dilupakan begitu saja. Ya, kalau nggak dilupakan begitu saja. Dan di luar itu ada juga proses hukum yang sampai sekarang nggak jelas juga, nggak diselesaikan. Sehingga saya kan dulu pernah ada beberapa orang yang dinyatakan diduga melakukan tindakan makar yang sampai sekarang nggak jelas itu. Jadi apakah ini bisa disimpulkan menurut Anda bahwa kebebasan kritik dan juga demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja? Tapi nanti dijawabnya selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih ada di sesi dialog terkait dengan Anies Baswedan yang mengkritik demokrasi ataupun pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Saya ke Pak Iqbal, kalau dari data-data yang saat ini ada, apa saja yang sudah diterima atau sudah ada di tim Anies Amin ini? Ya, saya kira dari berbagai riset dari dalam dan luar negeri ya, termasuk diskusi-diskusi di perguruan tinggi, teman-teman di politik dan hukum, termasuk juga komentar-komentar pada netizen di sosial media. Ini tentu saja rasa yang tidak bisa dihilangkan. Kalau yang ngomong 1, 2 mungkin iya, tapi ini banyak sekali orang-orang yang sekarang mengkritik itu pakai nama palsu, pakai akun palsu dia, supaya karena dia takut mengalami nasib yang sama. Ini penting sekali karena tadi saya sendiri secara pribadi pernah mendengar seorang menteri ya, yang dia tuh mengatakan bahwa si Anu tuh udah saya laporkan tuh, biar tahu rasa dia gitu ya. Dan akhirnya orang yang ditersangkakan itu akhirnya bebas oleh pengadilan gitu. Jadi kalau itu dilakukan terus, ini yang akhirnya membuat para aktivis bungkam. Disinilah awal munculnya sebuah rezim yang tentu saja kalau dibiarkan juga akan berbahaya bagi bangsa ini ke depan. Jadi menurut saya kita harus berubah. Apa yang ditawarkan Anies? Kita menawarkan bagaimana demokrasi itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Masyarakat boleh bersuara, mahasiswa boleh bersuara, para aktivis. Karena sesungguhnya kita berawal dari aktivis. Mas Anies adalah seorang aktivis yang sejak muda juga sudah ikut demo untuk mendukung Tempo waktu itu. Sejak mudanya gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu rekam jejak. Karena kami melihat bahwa kalau ini dibiarkan, ini sangat berbahaya bagi generasi kita ke depan. Bahwa tidak ada lagi masyarakat yang kritis, tidak ada berani yang mengkritik ya. Termasuk misalnya masuknya Gibran sebagai paslon. Ya, itu bukan fitnah tapi kritik. Tapi kan ada yang mengatakan saya difitnah gitu. Ini dikritik, bukan difitnah gitu. Masa jutaan orang berkomentar di media sosial bilang memfitnah. Itu adalah memberi masukan bahwa opini masyarakat itu manuver gitu. Ya. Seperti itu. Baik, saya ke Mas Faldo. Bagaimana Mas Faldo menanggapi hal ini? Kalau Pak Iqbal menyatakan bahwa memang nantinya semua bisa bebas berekspresi, bebas berpendapat. Ya sebenarnya nggak ada yang baru sih Mbak. Mau sekarang juga bebas-bebas aja. Tapi saat ini yang kemarin kritik tidak hanya Anies loh, dari BEM UI juga loh. Iya. Dan nanti nggak diapa-apain kan, maksudnya tetap bisa berbicara, tetap bisa berekspresi gitu. Ya kalau seandainya dibully, saya pun juga dibully, tapi saya nggak teriak juga sih Mbak gitu. Karena memang selama 25 tahun reformasi ini ya kita banyak berdinamika gitu. Dan kritik dan menghina itu berbeda loh ya, ini perlu dibedakan gitu. Free speech dan hate speech itu fix beda Mbak Cynthia. Jadi kalau ada yang hate speech, kita juga harus memikirkan tentang korban. Dan bebas berekspresi itu memang sebuah keharusan gitu. Jadi perlu dibedain nih, jangan sampai kita satu kolam aja nih antara free speech dan hate speech gitu. Dan kita juga melihat bahwa sampai hari ini banyak terjadi juga ya, kita belajar yang memecah belah kita, apalagi momen-momen elektoral, ada efek sampingnya begitu. Ya. Tapi dalam peningkatan iklim demokrasi kita, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tentunya. Terima kasih atas kritikannya dan tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat.
ada yang nge-highlight cuma 2 indikator gitu, di antara puluhan indikator. Jadi jangan sampai itu membutakan kita publik, ambil sepotong-sepotong untuk framing. Jadi jangan sampai terlalu fokus juga kita sama free speech sehingga korban hate speech diabaikan gitu loh. Karena memang kecenderungan demokrasi kita dari data-data yang tadi dikutip oleh Pak Iqbal, itu memang ada stagnasi di demokrasi dan Amerika backsliding. Jadi kalau mau lihat lebih jauh, kondisi ekonomi politik global memang terjadi kontraksi dan ini mempengaruhi indeks-indeks itu. Tapi Indonesia sedang melahirkan iklim kritik yang membangun kan. Jadi ya nggak masalah Pak Jokowi juga sering dikritik terus, semuanya dikritik gitu. Jadi ya selagi kita masih bisa bebas berekspresi, ya saya kira nggak ada yang tawaran yang baru sih dari Mas Anies Baswedan. Baik, Bang Rey, kalau Bang Rey sendiri melihatnya seperti apa? Dengan situasi saat ini akan berdampak tidak ke depannya dengan elektoral? Saya kira Anies agak spesifik berbicara soal kebebasan ini karena 2 hal ya. Hal pertama, kan orang sebetulnya sedang menunggu apa sih ide perubahan yang sedang dicanangkan oleh Anies Baswedan. Kalau yang terkait dengan pembangunan misalnya kurang diterima oleh publik tuh, orang yang tetap melihat pembangunan di era Pak Jokowi ini sesuatu yang ya sudah tepat lah, kira-kira begitu ya. Nah, karena di wilayah fisik katakan begitu, itu kurang terlihat apa perbedaan atau kurang laku lah kalau dijual perubahan-perubahan. Harus ada ikon yang memang memperlihatkan bahwa Anies itu berbeda dengan Pak Jokowi. Nah, salah satu ikon yang paling mencuat itu ya di bidang yang bersifat ruhani ini. Ya, yang ruhani itu yaitu kebebasan berpendapat, demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, pluralisme. Nah, ini memang indikator-indikatornya itu relatif menurun di era Pak Jokowi ini. Gitu. Oleh karena itulah kemudian menurut saya Anies mencoba memperlihatkan wajah perubahan itu dari isu ini. Itu yang pertama. Baik. Nah, yang kedua, boleh jadi ini Anies mungkin merasa kalau ia terlambat untuk menangkap isu ini, dia bisa dilampaui oleh Ganjar Pranowo. Sebab Ganjar Pranowo sudah mulai berbicara isu ini yang lebih spesifik, khususnya ketika Ganjar saat itu berbicara di pengambilan nomor urut calon presiden. Ada 4 tema yang diangkat oleh Ganjar pada saat itu, yaitu demokrasi yang beradab, penegakan hukum, kemudian anti KKN, dan hak asasi manusia gitu ya. Nah, kalau sampai Anies juga luput dari 4 isu ini, ya berarti memang makin samar agenda-agenda perubahan yang ditawarkan oleh Anies kepada publik. Dan itu tentu saja potensial akan menurunkan atau menahan suara Anies Baswedan, di mana orang sedang mencari antitesa dari Pak Jokowi kira-kira gitu ya, yang sampai saat ini belum terlalu kuat imajinasinya berkembang di tengah masyarakat, dan imajinasi yang paling kuat itu adalah berada di wilayah isu yang bersifat ruhani ini ya. Saya sebut ini ruhani ya karena itu tadi kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, macam-macam dan sebagainya. Jadi benar seperti itu. Apakah memang mencari isu yang berbeda, antitesa dari Jokowi, agar bisa mendapatkan nilai lebih? Hanya menyampaikan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena ini psikologis masyarakat. Ini adalah masukan, komentar-komentar. Data dari mana? Tentu saja dari berbagai analisa yang kita lakukan dari berbagai kasus yang terjadi. Contoh tadi, ada orang pendukung pemerintah sudah tersangka dan kasusnya SP3. Tetapi kalau dia tidak pendukung pemerintah langsung diputuskan dibawa ke pengadilan. Itu kan menunjukkan bahwa memang di situ ada ketidakadilan. Nah, ketidakadilan ini akan kita rubah. Bahwa ke depan tidak boleh ada lagi orang-orang yang dibeda-bedakan dari segi hukum. Tidak boleh ada lagi diskriminasi dari segi hukum. Tidak boleh ada lagi orang-orang yang ketakutan untuk berbicara. Ada ketum partai ngomong, pemohong, nggak dilaporkan, kok santai aja. Itu bukan Anies juga sempat menyebut, lagi itu. Anies juga bisa menyebut kemarin kritik mati atau dimatikan. Betul, Anies dihina berbagai macam, dikritik, tidak pernah melaporkan satu orang pun. Itu perlu dicatat. Belum berkuasa. Sementara kemarin atau karena belum berkuasa. Sementara ada Aiman yang mengkritik, memberikan ada info, langsung dilaporkan. Maka ini teman-teman yang hari ini sedang berpesta, katanya kita harus demokrasi gembira. Tapi dikit-dikit dilaporin, itu nggak gembira. Kalau gembira itu kita harus happy. Silakan Mas Sebetulnya Faldo. yang paling konkret itu adalah kasus Sagan dan Nenggolan dengan Jumri Hidayat kan. Mereka hanya berpendapat untuk menyatakan menolak revisi undang Omnibus Law, lalu mereka dihadiahi dengan penjara 5 tahun. Ya, setahun lah kemudian Bagaimana Mas? Sebetulnya bisa disebut tidak ada satupun kalimat di situ yang menghina kepada pemerintah, tetapi mereka diganjari dengan pidana disebabkan karena dianggap melakukan kemasukan. Bagaimana Mas Faldo menanggapi ini? Ya,
Sebagian saya setuju sama Bang Rezi, ini untuk elektoral aja sih sebenarnya gitu. Tapi memang Pak Jokowi juga tidak pernah melaporkan apapun sebenarnya, dihina sedemikian rupa oleh banyak orang, dan ya santai aja gitu. Jadi kami kira memang ada stagnasi ya dari 2006 ya soal indeks. Jadi kita jangan mundur lagi, dan di zaman Pak Jokowi kita mengalami banyak hal banget gitu. Ada hilirisasi, ada perang Rusia Ukraina, dan tadi dibilang oleh Pak Iqbal bahwa ini dari analisa kasus dan komentar dari mana, bos, saat ini buzzer banyak banget gitu. Jadi gimana cara analisisnya gitu loh. Jadi ya menurut kami ya good luck ya kalau ini jadi isu elektoral, good luck, semoga berhasil. Tapi jangan lupa kita telah menuju jalan yang lebih baik. Kalau mau diubah, tawarannya mungkin perlu lebih baru dan lebih fresh. Dan saya kira yang paling penting juga adalah Presiden Jokowi tidak hanya menjadi pemimpin bagi pendukungnya, tapi menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu ada di laporan-laporan tersebut kami lihat. Dan Presiden Jokowi berhasil membangun konsolidasi politik yang baik, pemerintah efektif, sehingga kepuasannya bagus. Alhamdulillah. Baik, kami sudah tangkap Mas Faldo. Nggak, terakhir. Oke, singkat. Tanya ke Ketua BEM UI, kan keluarganya mengaku diteror tuh. Itu kan harus dijelaskan ke publik itu. Benar nggak tuh? Kan itu kan adik kelasnya Faldo itu. Udah berprogres dan akhirnya sudah ada progres, tidak ada, dan udah merasa lebih tenang sekarang Bang. Ya, di lapangan kan memang kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang laporin. Oke. Gitu. Baik, coba nanti kita cross check lagi langsung ya. Gak usah jauh-jauh cari contoh di depan mata. Mantap, kita dukung Ketua BEM UI. Baik, kami sudah tangkap semuanya. Terima kasih juru bicara Timnas Amin, Pak M. Iqbal. Terima kasih sudah datang ke studio, dan juga terima kasih staf sus Mensesnek Faldo Maldini, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bang Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.